Halo, selamat pagi kelas 7. Sehat semua nggih? Masih semangat ketemu sama Bu Irma lagi? Meskipun nggak tatap muka, tapi paling nggak dengar suaranya Bu Irma nggih. Nah, kali ini Bu Irma akan memberikan tes untuk kalian ya, yang nantinya akan Bu Irma ambil hasilnya, nilainya untuk mengisi nilai keterampilan. Nah, untuk minggu lalu kita kan kalian mengerjakan LKS. Nah, silahkan kunci jawaban sudah Bu Irma share di postingan sebelum ini, silahkan dicek. Kalian mengerjakan di LKS kalian juga kan? Nah, silahkan dicocokkan. Nanti kalau ada yang tidak cocok, misalnya Bu Irma, kalau jawaban saya seperti ini Bu, alasannya ini, silahkan. Kalau ada yang tidak sama dengan Bu Irma, silahkan konfirmasi ke Bu Irma ya. Nanti kita sharing-sharing. Bu Irma kan juga manusia, siapa tahu Bu Irma ada salahnya ya. Oke, langsung saja untuk materi minggu ini kita akan praktik. Oke, akhirnya praktek kerajinan ya, praktek terakhir di semester 1. Berikut penjelasan Bu Irma. Nah, prakteknya nanti sebelum Bu Irma jelaskan, nanti kita bahas satu persatu mulai dari bahannya, idenya, pelaksanaan dokumentasinya seperti apa, lalu komunikasi ke Bu Irma seperti apa, dan konfirmasi. Nah, ada 5 tahapan ya, kita bahas satu persatu. Pertama, pilihlah satu dari 2 materi yang tersedia untuk dipraktikkan. Kita ya, setelah PTS kemarin kita kan mempelajari dua materi. Ada kerajinan serat, ada juga kerajinan tekstil. Nah, silahkan pilih salah satu dari 2 materi tersebut. Bu, kalau dua-duanya boleh digabung boleh ya, tapi kalau terasa berat atau aku yang serat aja, aku yang tekstil aja, silahkan. Oke, paham ya nak ya? Nah, nih Bu Irma kasih contoh ya. Misalnya untuk yang kerajinan serat, ada tali agel. Apa sih Bu Irma tali agel itu? Nah, ini loh nak, tali agel ya. Ada yang diameternya besar, ada yang diameternya kecil. Banyak sekali dijual di toko-toko aksesoris. Kalian tahu Joli, Petra, Adel? Nah, bisa di situ ya. Atau di toko bahan-bahan alat-alat jahit. Nah, ada beberapa ya. Kulit jagung juga termasuk serat ya nak ya. Silahkan, boleh praktek menggunakan kulit jagung yang sudah dikeringkan, jangan yang masih hijau. Kenapa kok nggak boleh yang masih hijau? Karena teksturnya masih sedikit kaku ya, jadi kalau ditekak-tekuk itu nanti nggak bagus, bisa sobek ya. Pakai yang kering, yang sudah dikeringkan. Bu, apakah harus nunggu sampai kering Bu? Diambil terus dijemur gitu? Ya boleh seperti itu, tapi ada kok yang jual yang udah dalam bentuk kering seperti itu yang ada di gambar Bu Irma ini ya. Nah, lalu selanjutnya ada kain flanel. Kain flanel ada yang pernah lihat kan ya? Ada yang punya mungkin atau ada yang pernah membuat kerajinan dari kain flanel? Sip, ya Bu Irma suka banget kerajinan dari kain flanel ini. Banyak ragamnya ya. Lalu selanjutnya ada benang. Aneka benang boleh silahkan, mulai dari benang wol, tali-talian juga boleh, tali kur gitu. Tahu kan tali kur ya? Kalau nggak tahu cari di Google, tali kur itu apa. Boleh ya. Ini adalah beberapa bahan. Bu, kalau ngambil dari selain ini boleh, asalkan masih dalam lingkup serat dan tekstil. Kalau kalian masih bingung atau ragu-ragu, ini masuk ke dalam serat dan tekstil enggak ya? Ini boleh dipraktekkan tidak ya? Silahkan japri Bu Irma. Punya nomornya Bu Irma kan? Nah, silahkan ya. Selanjutnya, langkah kedua adalah mencari ide untuk membuat kerajinan dari bahan yang telah kamu pilih. Tadi kan Bu Irma minta kamu milih ya. Boleh tali agel, boleh kulit jagung, boleh kain flanel, boleh benang, aneka benang. Ataupun selain ini yang penting masuk ke dalam serat dan tekstil. Silahkan, sudah dipilih misalnya tali agel gitu. Nah, kamu cari ide
ide kerajinan. Boleh di Instagram, boleh di Pinterest, boleh di YouTube, boleh di TikTok, atau cari di Google ya. Banyak sekali ide yang bisa kamu contoh, yang bisa kamu modifikasi ya. Silahkan. Bu Irma kasih contoh beberapa biar ada sedikit bayangan ya buat kamu ya. Contohnya yang dari tali agel, Bu Irma ada contoh ini ya. Aneka tali-talian ya, serat agel yang sudah dipilih sedemikian rupa bisa ditempelkan ke dalam gelas atau ke dalam jar atau ke dalam toples yang sudah tidak terpakai seperti ini ya, pakai lem tembak, dililit-lilitkan yang rapi ya. Boleh buat seperti ini. Nanti hasilnya kalau yang tali agel yang diameternya kecil seperti ini, cantik kan? Ditambah pakai manik-manik, ditambah pakai serat jagung mungkin kalau kalian pakai modifikasi ya tambahannya, atau pakai kain flanel, dikasih bunga-bunga dari kain flanel, atau dari kalian tahu benik apa ya, benik itu kancing baju yang nggak kepakai, boleh ditempel-tempel di manik-manik sini, cantik. Nanti diisi bunga kering boleh seperti ini, atau diisi pasir warna-warni, diisi batu-batuan, nanam kaktus gitu. Oh, boleh, silahkan. Cantik-cantik semua ya. Lalu dari jagung, Bu Irma punya contoh dibuat bunga ya. Seperti itu contohnya, tahapannya. Bisa dibuat bunga, bisa dibuat orang-orangan, seperti itu. Cantik sekali. Tapi hati-hati ya, biasanya kalau yang ini mudah patah ataupun mudah robek. Tapi cantik kok. Kalau kalau daun jagungnya ini sudah dilemaskan sedemikian rupa, bisa pakai setrika, bisa dilemas-lemaskan terlebih dahulu. Nanti gampang kok. Kalau yang ini disetrika ini biar dia kaku cantik seperti ini ya. Lalu yang kain flanel ini banyak banget contohnya, Bu Irma sampai bingung mau Bu Irma tempel di sini untuk contoh kalian yang mana, saking banyaknya ya. Nah, ini yang berguna buat mbak-mbak, buat cewek-cewek ya, buat bros ya dari kain flanel. Gampang sekali, Bu. Emang ada yang jual ini, Bu, penitinya, Bu? Ada yang jual. Di toko merah ada, di toko alat jahit juga ada ya. Seperti itu. Atau dibuat bunga-bungaan ya. Dipola, lalu digunting sedemikian rupa seperti ini, lalu ditambah manik-manik, ditambah kancing. Bagus kan? Atau dibuat ini tempat pensil atau tempat kacamata ya. Dua kain ya, ditumpuk atas bawah lalu dijahit tangan. Kalau ini ya, jahit tangan ataupun jahit mesin juga boleh. Ini pakai tusuk veston, ini cantik. Bu Irma dulu waktu SMP membuat seperti ini, sampai ada yang pesen juga buat kayak gitu. Soalnya kan cantik ya, ditambah nama. Kalau dulu Bu Irma dinamain gini, wah, pakai benang juga namanya, enggak pakai spidol, pakai benang gitu dijual. Jadi KSBB, kelingan sing biyen-biyen. Nah, atau dibuat gantungan kunci, boleh kan, cantik. Atau dibuat miniatur makanan. Nah, Bu Irma ujian kelas. Bu Irma ujian ini tata hidang waktu kuliah, Bu Irma ada mata kuliah tata hidang ya, itu membuat cake besar gitu ya. Kalau kalian, kakak tingkat kalian, Bu Irma sering bawa sebagai contoh cake-nya itu besar Black Forest gitu. Kalau kalian punya kakak tingkat, coba tanya, Bu Irma punya cake besar dari kain flanel po. Nah, Bu Irma sering bawa itu contohnya itu ya, cantik-cantik kan. Lalu yang dari benang wol, Bu Irma ada contoh di sini membuat pom-pom. Pom ya, searching aja tuh di Google itu pom-pom itu apa ya. Ini alat bantunya pakai garpu, fork ya. Lalu dililit-lilitkan benangnya, diikat bagian tengahnya, lalu digunting bagian ujungnya ini. Ini digunting jadi nanti mekrok jadinya, lalu dirapikan. Buat apa Bu Irma? Buat seperti ini, dimasukkan ke dalam cup cases, itu loh yang buat wadah kue-kue itu loh nak ya.
Lalu ini tuh hiasan dinding, jadi dia antara satu pom-pom ini yang sudah dimasukkan di dalam cup cases ini ditali sedemikian rupa, lalu untuk hiasan dinding. Cantik toh? Nah, ini juga salah satu kreasi pom-pom. Ini pakai hanger. Tahu hanger kan, Nak ya? Yang buat nyantolin baju itu loh. Nah, ini bisa ini buat ngias kamar kalian biar lebih estetik gitu ya. Yang suka foto-foto di dalam kamar, silahkan. Nah, atau dibuat bunga. Ini sederhana sekali ya. Nggak apa-apa, tapi nanti dipercantik biar kalau difoto lebih bagus. Nah, sudah ya contoh-contoh dari Bu Irma ya. Sekarang langkah ketiga, buatlah, tadi kan yang pertama tadi menentukan bahan, yang kedua tadi mencari ide. Nah, yang ketiga adalah membuat sebuah kerajinan dengan praktek mandiri. Jadi kalian yang praktek ya, dari bahan yang telah kamu pilih berdasarkan ide yang kamu dapat. Nah, catatannya, abadikan setiap langkah proses dari pembuatan kerajinanmu. Dapat berupa video, dapat berupa foto ya. Fotonya kalau bisa lebih dari satu ya, Nak ya. Coba kalian kunjungi Instagramnya Bu Irma. Di sana kan ada tag-tag, ada tautan dari kerajinan kakak tingkat kalian ya. Jadi fotonya itu nggak cuma satu kalau bisa ya, tapi ada beberapa foto gitu. Biar apa? Biar Bu Irma percaya kalau itu yang buat kamu. Ya, ini juga saat kalian membuat dokumentasi, entah itu foto atau video, tolong berikan satu bukti atau banyak bukti juga lebih bagus dengan menunjukkan wajah kalian. Itu bukti kalau yang mengerjakan itu kalian. Paham ya, Nak ya? Kalau bisa mukanya atau wajahnya kelihatan. Bu, malu ya, kan corona. Ya udah pakai masker nggak apa-apa, yang penting ada kamunya gitu ya. Paham ya, Nak ya? Nah, langkah keempat adalah upload hasil dokumentasi kamu, foto atau videonya tadi, ke sosial media yang kamu punya. Boleh Instagram, boleh TikTok, boleh Pinterest, boleh YouTube. Sama seperti saat kalian praktek membuat kreasi dari buah kemarin itu loh ya. Masih ingat kan ya? Boleh di-upload di Instagram, TikTok, Pinterest, ataupun YouTube ya. Dengan disertai caption atau keterangan. Seperti apa? Seperti ini Bu Irma contohkan ya. Namanya ada, kelasnya ada, presensinya ada, mata pelajaran apa, tugasnya ngapain. Terus materi yang dipilih apa? Kerajinan serat atau kerajinan tekstil? Tulis salah satu saja ya, jangan dua-duanya kayak gini. Kalau ada yang menulis dua seperti ini, serat atau tekstil, itu berarti tidak mendengarkan penjelasan Bu Irma ini. Tulis salah satu, serat atau tekstil ya. Loh, Bu, saya itu dua, Ibu. Mau pakai tali agel sama kain flanel. Oh, berarti enggak pakai tanda atau, tidak pakai tanda garing ini, garis miring, tapi pakai tanda atau tulisan dan. Kerajinan serat dan tekstil. Paham ya, Nak ya? Lalu bahan yang dipilih apa? Benang wol kah? Tali agel kah? Tali rami kah? Lalu benang-benang yang lain kah? Kain flanel kah? Oh, banyak ya, silahkan dipilih ya. Lalu teknik yang digunakan, menempel atau menggunting atau memotong, silahkan ditulis di sini ya. Jangan lupa kalau kalian kalau kalian upload di Instagram, jangan lupa mencantumkan Instagram Bu Irma ya di @irma2.7fatma @irma2.7fatma. Oke ya, sama Instagram sekolah ya. Kalian sudah follow Instagram sekolah semua kan ya? Wajib lah ya. Kalau Instagram Bu Irma sih follow silahkan. Kalau kalian minta follow back, silahkan kirim DM ya. Bu Irma itu kalau nggak di DM nggak follow back ya, bukan gaya tuh enggak, cuma kan Bu Irma pengen yang follow Bu Irma itu benar-benar Bu Irma kenal gitu ya. Lah, jangan lupa dikasih tagar tugas kerajinan kelas 7, prakarya Dega dan Corona Time. Oke. Nah, peraturannya, kalau kalian kirim di TikTok, karena Bu Irma itu nggak punya TikTok ya, silahkan video yang dari TikTok kamu itu dikirim ke WA-nya Bu Irma. Kalau kamu upload di Instagram, cukup tag akunnya Bu Irma dan akun sekolah. Dikasih caption, jangan lupa ya. Kalau di YouTube, silahkan
kan biasanya setelah upload di YouTube itu ada linknya ya. Silahkan linknya itu dikirim ke Bu Irma. Oke nak? Oke, insya Allah dapat diterima dengan baik ya. Lalu langkah terakhir dari penugasan praktek mandiri ini adalah konfirmasi, tapi khusus di IG ya. Khusus di IG. Namun, konfirmasi dilakukan hanya saat postingan kamu belum direspon oleh Bu Irma lebih dari 5 jam sejak kamu upload ya. Kalau 5 jam, kalau belum 5 jam, kok belum di like sama Bu Irma, belum dikasih komen sama Bu Irma, tunggu dulu. Bisa aja Bu Irma lagi sibuk atau Bu Irma ada acara lain ya. Jadi, tunggu dulu kalau belum 5 jam, tapi biasanya Bu Irma nggak lebih dari 5 jam sih ya. Nah, kalau lebih dari 5 jam kamu udah posting di Instagram, tapi kok Bu Irma belum berkunjung ke akun kamu, cek dulu akunnya kamu di private atau enggak. Kalau di private, Bu Irma yang nggak bisa masuk kecuali kita sudah berteman ya. Nah, selama penilaian, selama belum di like atau di komen sama Bu Irma, akunnya jangan di private. Oke ya nak ya. Nah, kalau lebih dari 5 jam kok nggak dikunjungi Bu Irma, silahkan WA Bu Irma pakai bahasa yang sopan. Permisi Bu Irma, saya bla 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 dari kelas ini. Maaf Bu Irma, saya sudah upload tugas di Instagram dengan akun ini, tapi Bu Irma belum berkunjung. Terima kasih Bu Irma, gitu ya. Sertakan akun Instagram kamu. Nah, ini Bu Irma kasih penegasan sekali lagi. Sekarang tanggal 12 November adalah awal Bu Irma menugaskan tugas praktek ini. Lalu kalian boleh mulai mengumpulkan tugas ya. Tanggal 14 November. Loh, Bu Irma, kalau tugasnya sudah selesai sebelum 14 November, kan ada jarak ya antara tanggal 12 sampai tanggal 14 kan ada jarak hari ya. Kalau kalian sudah selesai, tolong uploadnya nunggu tanggal 14 November ya, biar Bu Irma konsentrasi dulu menilai kakak tingkat kalian kelas 8. Karena mereka juga ada tugas praktik ya. Maaf ya Bu Irma kok belok. Ya, seperti itu nggih. Mulai tanggal 14 November silakan boleh mulai diupload biar Bu Irma nilai satu persatu. Nah, untuk tanggal 12 sampai tanggal 17 November, kalian boleh konsultasi dan konfirmasi ya, konsultasi. Bu Irma, kalau saya praktik ini boleh tidak? Bu Irma, kalau seperti ini boleh tidak? Seperti itu ya, konsultasi dan konfirmasi tanggal 12 sampai tanggal 17. Lalu deadline-nya, tanggal pengumpulan terakhir adalah tanggal 18 November. Paham ya nak ya? 18 November adalah terakhir mengumpulkan. Semoga dapat dipahami ya. Jangan lebih kalau bisa. Nah, tapi Bu Irma tidak akan mempersulit kalian. Jika memang ada kendala, Bu Irma mohon maaf, saya ternyata kemarin ada acara dadakan Bu Irma yang tidak diprediksi. Boleh mengumpulkan terlambat Bu Irma, minta maaf dulu, konfirmasi. Bu Irma akan jelaskan bagaimana baiknya supaya nilai kalian tetap aman. Kalau kalian tidak konfirmasi sampai berlarut-larut tidak ada kabar, Bu Irma terpaksa kasih nilai kosong. Paham ya nak ya? Terutama nama-nama yang kemarin Bu Irma upload di Google Classroom. Nah, siapa itu yang merasa namanya ada? Silahkan konfirmasi Bu Irma. Kenapa kok tidak mengerjakan? Kenapa kok terlambat? Seperti itu ya. Bu Irma kalau tanpa kabar sedih loh ya. Nah, sekian penjelasan mengenai tugas praktik mandiri kali ini. Silahkan ikuti semua instruksi dengan tertib. Jangan sungkan untuk konfirmasi jika ada kendala. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya nak. Assalamualaikum. Sehat selalu.